Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengupas bacaan hari ini, baik dari bacaan Kisah Para Rasul, Kitab Wahyu maupun dari Injil Yohanes, saya teringat pada saat saya kecil. Jadi saya punya saudara, dia bukan saudara dekat sekali tapi agak jauh gitu. Saya waktu itu bertemu dengan beliau. Dia seorang wanita. Beliau lama tinggal di Belanda. Jadi suaminya orang Belanda dan ya di sana sampai sekarang pun masih di sana. Saya masih kecil, polos. Nggak kecil-kecil juga sih, tapi artinya belum masih ya, saya masih ingat SMP itu. Dengan polos saya bertanya, karena saya melihat waktu itu dia tinggal di rumah saudara saya yang Muslim, dia tidak sholat dan tidak juga ke gereja. Akhirnya saya bertanya kepadanya, Tante, namanya anak kecil ya, Tante ini agamanya apa? Anda tahu saudara-saudara terkasih, bukan saya mendapat jawabannya, kalau dia tidak beragama tinggal jawab tidak beragama, atau agama apa terserah. Saya itu dimarahi, dan saya tidak mengerti kenapa saya dimarahi. Saya dimarahi, serius dimarahi betul. Jangan ngomong soal agama, gini ceramai. Agama itu apa? Saya bengong. Nah saya ini salah apa? Saya kan cuma tanya. Namanya anak kecil. Ya kan saya heran, saya memang terlalu kepo mungkin ya saudara-saudara yang terkasih. Ya bahasa kerennya kritis, bahasa gaulnya kepo. Bahasa orang yang gimana itu banyak omong gitu. Nah saya seperti itu, saya tanya aja dan saya dimarahi. Padahal saya cuma tanya, Tante agamanya apa? Saya diceramai, nggak tahu, mungkin 1 jam saya diceramai. Dalam hati saya, mengapa demikian? Dan hal itu membuat saya bingung, kok ada orang bisa tidak percaya Tuhan? Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, bukan bergaya. Jadi saya diberi kesempatan sabbatical year di Eropa. Saya cukup lama di Belanda waktu itu di Style, di tempatnya markasnya awal mula SWD, Romo Cornel dan teman-temannya. Romo Cornel malah belum belajar di sana, saya sudah belajar saat di sana Romo Cornel. Jadi saya Romo Projo tapi ya berani mengatakan mungkin lebih SWD daripada Romo Cornel. Nah, saudara-saudara yang terkasih, 1 bulan saya di Style Belanda. Kalau setiap hari Minggu itu, setiap hari karena kami dipindah ke paroki-paroki. Dan saya baru mengerti sekian tahun kemudian, sekian tahun sebelumnya saya bertemu dengan tante saya itu. Nah pertanyaannya adalah, kok itu bisa terjadi? Saya bukan mau melunturkan iman Anda saudara-saudara yang terkasih, tidak. Justru ini adalah bahan refleksi renungan kita bersama. Karena 3 bacaan ini sangat indah. Bagaimana kisah Paulus dan Barnabas, pemilihan penerus rasul-rasul yang untuk mewartakan kasih Tuhan berdasarkan bisikan Roh Kudus, mengandalkan kemauan dari Tuhan sendiri, bisikan Roh Kudus. Dan dalam kitab Wahyu kita diberi gambaran bagaimana Yesus Kristus sang anak domba Allah itu bersinar menerangi alam semesta ini, katakanlah demikian. Dan dalam bacaan Injil Yohanes, bacaan yang menurut saya suka pakai istilah epic, melegend dan sangat luar biasa. 3 pesan Tuhan Yesus atau 3 amanat Yesus. Yang pertama adalah Bapakku dan aku akan datang kepada kita semua pribadi-pribadi yang hidup menurut ajaran Tuhan. Kedua, Roh penghibur. Dan yang ketiga, kata-kata kalimat dari Tuhan untuk kita tidak gelisah dan khawatir. Saudara-saudari yang terkasih, ini yang salah apa? Siapa? Mengapa demikian, saudara-saudara yang terkasih? Belum lama ini juga, bukan saya menceritakan bagaimana, saya dapat kiriman video dari Amerika Serikat. Kebetulan saya ada kenalan di Amerika Serikat, umat. Mengirimkan video dan di bawah video tertulis, miris hati saya Romo. Karena ya bangunan-bangunan gereja bagus-bagus sana dijual, saudara-saudara yang terkasih. Wow. What happened? Apa yang terjadi? Saudara-saudari yang terkasih,
Saya bukan mengobrak-abrik iman Anda, tidak, saudara-saudara yang terkasih. Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Pentakosta. Tidak lama lagi. Turunnya Roh Kudus. Dan hari ini kita mendengar bahwa Yesus berkata, Roh Penghibur akan datang kepadamu untuk mengingatkan apa yang aku ajarkan kepadamu. Roh Penghibur yang memberikan kekuatan, Roh Penghibur yang memberikan keberanian kepada para rasul untuk mewartakan kasih Tuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Para rasul yang tadinya begitu ketakutan, setelah hari raya Pentakosta mereka begitu bersemangat berbicara mengenai Tuhan Yesus. Dan satu demi satu juga ada yang jadi martir, diawali dengan Stefanus dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih, dari sharing saya mengenai tante saya tadi, dan dari pengalaman saya di Eropa beberapa waktu itu, benar-benar membuat saya miris. Hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita pergi ke gereja, mereka ke bar, ke kafe, saudara-saudara yang terkasih, show, tour dan lain sebagainya, pesta-pesta, mabuk-mabukan, saudara-saudara. Itu saya lihat sendiri, saudara-saudara yang terkasih. Nah, ini menjadi bahan refleksi untuk kita. Sejauh mana kita beriman. Saya sebagai Romo beriman, tentunya sebagai seorang imam, dan Anda sebagai umat. Bukan saya mengkhotbahi Anda, tetapi ini menjadi bahan permenungan untuk kita jujur. Sejauh mana saya sebagai Romo sungguh-sungguh beriman, Anda sebagai umat juga sungguh-sungguh beriman. Apakah kita sungguh percaya? Jadi kalimat Tuhan hari ini itu luar biasa. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Saudara-saudari, percaya. Kalau mendengar kata percaya itu berarti kita bahasa Jawanya itu pasrah bongkoan. Sungguh-sungguh percaya, ya sudah. Saya percaya pada Tuhan. Ada cerita kecil, seorang ateis yang tidak percaya pada Tuhan, sangat tidak percaya, bahkan dia menghujat Tuhan. Suatu hari dia jatuh ke jurang, saudara-saudari. Si ateis itu namanya, ada namanya saudara-saudari. Namanya itu namanya nggak ada, pokoknya nggak nyebut namanya siapa-siapa ya. Itu nama orang itu asli itu ateis. Nyeyelius. Namanya itu Nyeyelius. Si Nyeyel tadi jatuh ke jurang, saudara-saudara. Beruntung dia tuh tersangkut di ranting gitu. Ada dahan gitu. Dia berpegangan. Semalaman dia berpegangan, akhirnya dia capek. Gelap, saudara-saudari. Akhirnya si Nyeyelius tadi berdoa, bertanya pada Tuhan. Tuhan, apakah engkau ada? Kalau engkau ada, tolong aku akan percaya kepadamu. Wah, lihat si Nyeyelius tadi. Tolong aku Tuhan. Wow. Dan Tuhan ini biasanya nggak ngomong, itu ngomong saudara-saudari. Hei Nyeyel, namanya Nyeyel kan. Hei Nyeyel, lepaskan. Tuhan gimana? Gila. Kalau saya lepaskan, saya jatuh di jurang. Kamu percaya nggak dengan aku? Ya percaya, tapi lepaskan. Tidak bisa Tuhan. Tidak bisa. Kalau aku lepaskan mati aku. Aduh, kok malah gaya Batak ini ngomongnya jadi. Kok jadi kayak orang Batak, kayak pula ini. Jadi ceritanya ikut jadi Batak ya. Jadi si Nyeyel tadi, saudara-saudara yang terkasih, disuruh Tuhan melepaskan pegangannya itu. Kan dia mengatakan, Tuhan, kalau aku lepaskan aku mati. Gimana? Berarti aku tuh tidak percaya dengan kau. Ya terserah. Kalau kamu percaya pada aku, percaya pertolonganku, lepaskan. Si Nyeyel itu tidak mau melepaskan. Dia terus berpegangannya, semalam dia capek, sangat lelah. Dan akhirnya tetap terpegang, tapi memegang dahan tapi tertidur. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Waktu pagi semua sudah terang. Ternyata jarak dia dengan tanah itu hanya setengah meter, saudara-saudara yang terkasih. Jadi kalau Tuhan suruh lepas, ya lepas, aman dia senangnya, nggak perlu kecapean kan? Sudah digigiti nyamuk, dingin, pegangan, pegel, linu. Saudara-saudara yang terkasih, kata kuncinya percaya. Apakah kita sungguh percaya pada Tuhan? Apakah juga karena teknologi begitu tinggi, kehidupan sekuler, kehidupan
yang serba instan dan lain sebagainya membuat manusia menjadi tidak percaya lagi pada Tuhan. Saya kalau menonton film, saya suka nonton film-film kayak Transformer, robot, alien dan lain sebagainya. Sekarang yang terbaru Doctor Strange. Saya pikir-pikir kalau kita mengikuti film itu, Tuhan di mana ya, saudara-saudara yang terkasih? Bayangkan saudara-saudara yang terkasih. Wow, manusia canggih loh. Komputernya tuh hebat sekali. Wah, hebat sekali. Bayangkan saudara-saudara yang terkasih. Kalau saya punya kemampuan seperti Iron Man, Pastor Cornel, tenang. Gua Maria akan selesai dalam waktu singkat. Wah, kayak Iron Man, ding. Saya datangkan pasir-pasir dari pantai selatan. Pantai selatan ada Nyi Roro Kidul, deh. Nah, saudara-saudara yang terkasih, artinya bahwa begitu semuanya begitu canggih. Apakah pemikiran seperti itu membuat manusia kemudian merasa lebih hebat dari Tuhan? Ingat menara Babel, saudara-saudara yang terkasih. Itulah kesombongan manusia, merasa hebat dan lain sebagainya. Ingat, bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, mereka menghujat Allah, mereka tidak percaya lagi, bahkan menyerang Musa dan lain sebagainya, sehingga dihukum, mereka dipatuk ular tedung dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kita menjadi lebih hebat dari Tuhan, kita menjadi lebih berkuasa dan lain sebagainya. Atau mungkin karena kekhawatiran yang begitu hebat membuat kita sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Atau karena derita yang terus-menerus menghantam diri kita menjadi skeptis, apatis bahwa Tuhan itu bohong, saudara-saudara yang terkasih. Bahkan lebih parah lagi, saudara-saudara yang terkasih, orang ateis mengatakan bahwa orang beragama, apapun agamanya, mau Katolik, Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam, adalah orang-orang pecandu yang kalau punya masalah seperti orang menyandu, lari pada Tuhan terus fly. Ayo fly. Apakah seperti itu? Saudara-saudara yang terkasih, bukan seperti itu. Roh penghibur yang dikatakan pada Tuhan pada kita itu untuk mengingatkan apa yang Tuhan ajarkan. Apa yang diajarkan Tuhan? Kerendahan hati, kesabaran. Jangan takut, jangan khawatir. Dan jangan pernah takut dengan penderitaan. Makanya dikatakan tadi, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, inilah amanat dari Tuhan Yesus. Kita diberikan damai, kita diberikan roh penghibur, kita diberikan kepastian, keyakinan, Bapakku mengasihi kamu dan kami akan datang kepadamu. Ini real, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak percaya? Bagaimana mereka yang jelas-jelas menolak Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, secara pribadi bukan urusan kita, tetapi kita doakan mereka. Itu urusan Tuhan. Meskipun sedih. Sedih, saudara-saudara yang terkasih. Anda kalau ke Eropa, ngomong Eropa lagi. Kalau ke Eropa, saudara-saudara yang terkasih, sekarang gereja-gereja besar hanya menjadi kayak tempat turis, saudara-saudari. Potret-potret sana, tetatet. Saya berdoa di situ dalam hatiku, aduh, turis, untuk turis, wisatawan. Saudara-saudara yang terkasih, miris memang. Dan ini real. Jadi tidak lagi touch hati. Jadi saudara-saudara yang terkasih, biasakan diri Anda benar-benar kalau berdoa itu menyatu. Saya sering ditanya di WA umat, Romo, saya punya masalah, doa apa yang paling baik? Saya bilang, Bapak kami. Ya karena itu Tuhan sendiri yang ngajarkan. Lah, saya sering mendoakan. Saya bilang kepada orang yang bertanya pada saya, Anda berdoa atau mendoakan doa? Atau membacakan doa? Berdoa beda dengan membacakan doa. Kalau Anda berdoa, meskipun Anda hanya menyebut Bapa, itu sudah datang dari dalam diri Anda. Bapa, dan sudah menyentuh Anda. Dan bisa air mata keluar. Sungguh-sungguh derita Anda ungkapkan, Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara yang terkasih. Atau mungkin Anda hanya berdoa Salam Maria. Tapi ada saat Anda mengatakan Salam Maria, Anda ingat Bunda Maria yang mendapat pertemuan dengan malaikat Gabriel. Dan mendapat sapaan dari malaikat Gabriel. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Gambaran bahwa Maria disertai Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih, bukan banyaknya doa, bukan panjangnya doa, tetapi Anda berdoa sungguh-sungguh dan berdoa, bukan mendoakan doa. Beda, saudara-saudara yang terkasih. Nanti, pada saat Romo Cornel sebagai konstruksi utama mengangkat tubuh Kristus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Dengan gampangnya mulut kita, ya Tuhan saya tidak pantas Tuhan sambil garuk-garuk kepala gini. Kenapa kita tidak belajar dari perwira dari Kapernaum? Ya Tuhan, saya tidak pantas, tidak ada yang pantas. Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kesembuhan itu terjadi. Hello. Itu doa. Saudara-saudara yang terkasih. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah percaya dengan kesurupan. Orang kesurupan saya nggak percaya. Kalau datang, makanya Roma ada orang kesurupan sini, saya kasih tai ayam, saudara-saudara yang terkasih. Bohong itu stres. Putus dengan pacar kesurupan, lah goblok, saudara-saudara yang terkasih. Saya nggak percaya. Roma iya, saudara yang terkasih. Makanya jarang orang kesurupan dibawa kepada saya. Karena pasti saya gablok, saudara-saudara yang terkasih. Nah, yang mau saya katakan kepada Anda adalah apa? Kalau kita sungguh percaya pada Tuhan, nggak usah takut dan nggak usah gelisah hatimu. Apapun. Jangan menjadi manusia yang kuper. Jangan manusia yang baper. Jadi manusia yang cengeng, penakut. Ngapain takut dengan kehidupan ini? Paling mati, dikubur, selesai. Romo ngomong, iya saudara-saudara yang terkasih. Apa sih yang kita takuti di dunia ini? Kita hanya takut kalau kita jauh dari Tuhan. Itu saja saudara-saudara yang terkasih. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita memegang erat kasih Tuhan, kita akan merasakan bahwa firman Tuhan seperti yang dikatakan, kita hidup dalam firman Tuhan. Kita menghidupi firman Tuhan, dan firman Tuhan itu membawa kedamaian. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Kita mendapatkan damai dari Tuhan, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi. Kita nggak usah takut lagi. Dunia boleh berkembang, teknologi boleh berkembang, macam-macam begitu canggih luar biasa. Itulah fenomena zaman, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Tuhan tetap apa? Tetap abadi dan tetap mengasihi kita. Apapun yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih, percayalah. Hiduplah dalam firman Tuhan bahwa damai itu sesulit apapun, saudara-saudara yang terkasih, sesulit apapun tetaplah percaya hidupku di bawah bimbingan Roh Kudus pada saat kita hidup dalam firman Tuhan dan menyadari Tuhan bersama dengan kita. Tuhan memberkati.